kepikiran. Betul, stres juga nanti Stres. ya. Maka jangan pernah berpikir tentang hasil itu sebagai sebuah capaian kita. Nah, ini sadar tentang peran diri. Jangan sampai kita hasil oriented. Oh, nggak boleh hasil oriented ya? Nggak boleh, karena kita akan stres sendiri. Iya. Orang mengalami mental health karena dia berpikirnya loncat ke sana. Oh iya. Iya kan? Yang bukan wilayahnya. Bukan wilayah dia. Oke. Sehingga kalau kita itu berpikir pada wilayah kita akan pada proses yang kita akan kerjakan. Fokusnya ke situ ya. Fokusnya ke proses. Nah, ketika kita sudah sadar peran ini, maka kita harus melakukan segala sesuatu tidak hanya menurut kita. Seringkali karena peran diri ini tidak disadari, maka seolah-olah itu semua bisa aku selesaikan. Iya. Maka libatkan pihak-pihak di luar kita. Siapa itu di luar kita? Bisa orang yang bisa kita percaya terhadap apa yang akan kita lakukan itu. Dia punya expert misalnya. Oke. Dia punya pengalaman yang lebih gitu. Dan yang berikutnya adalah libatkan kepada yang maha pengatur. Bahwa apa yang kita lakukan itu minta ke sana sebelum melangkah. Nah, apa itu? Berarti kita harus punya sifat yang harus dilakukan, namanya tawakal. Berserah diri itu sesuatu yang utama. Berikhtiar adalah setelah melakukan tawakal. Kebanyakan kita ini kalau kena masalah, terbentur sesuatu gitu, biasanya kita melakukan ikhtiar dulu kemana-mana Pak ya. Itu dia yang rasionalnya begitu. Iya, jadi langsung ngubungin Pak Tri, ngubungin Mas Eko gitu ya. Gitu kan. Tapi padahal seharusnya yang nomor satu tuh ya berserah diri dulu ya. Maha kuasa dulu kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada masalah langsung istilahnya berdoa dulu, sholat dulu gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mohon kepada Allah, ya Allah, saya ada sesuatu ini. Menurutku begini, bagaimana menurutmu ya Allah? Aku serahkan, tolong bimbing aku. Maka langkah berikutnya barulah apa yang bisa area kita kerjakan. Itu yang banyak salah di situ itu. Itulah kenapa orang kemudian lebih mengandalkan rasionalitas. Betul sekali. Padahal rasionalitas itu ketika itu mentok pada posisi dia nggak mampu, itu yang tadi saya sebut mental health terjadi. Maka bagaimana Mbak Ulfa? Orang itu lebih bisa fightful, orang yang bisa fight seutuhnya, dengan orang yang fightnya itu setengah-setengah. Itu justru orang yang berserah diri memiliki fightful. Oh gitu ya. Bukan berarti dia ogah-ogahan atau enggak, dia justru malah peace fightful. Dia melakukan segala hal, daya juangnya tinggi ya. Coba kita lihat Nabi Ibrahim. Ibrahim itu merupakan nabi yang beliau itu tidak menggunakan menurut dia. Tidak ada. Selalu Allah dulu ya. Pada Allah dan menjalani apa yang Allah perintah aja yang dia kerjakan. Jadi dia ibaratnya zero mind. Tidak ada menurut dia. Oh, sama sekali ya. Sama sekali. Pak Tri ya. Dia lepaskan. Masya Allah ya. Jadi itu ketika zero mind, orang-orang akan mendapatkan bimbingan, termasuk ketika pesawat Garuda jatuh di Adi Sucipto dulu. Maaf, bukan Adi Sucipto. Di mana posisinya? Solo, di Bengawan Solo. Oh, yang itu. Itu kan pilotnya itu. Iya. Seorang Akbar ya namanya ya, kalau nggak salah. Nah, itu salah satunya. Dia sudah dalam posisi zero mind. Zero mind itu tidak ada menurut dia. Serahkan pada Allah. Karena dia apa yang dikerjakan itu tuh posisinya tidak ada. Karena ilmunya mentok semua. Udah mesin mati. Bayangkan. Dia seorang pilot senior, posisinya di atas awan yang tidak pernah dia bisa sangka kalau itu mesin mati. Apa yang dia lakukan? Zero mind. Maka dia kemudian mendapat sebuah inner voice, bisikan Allah lewat hatinya, yang kemudian dia tuntun menuju kemana dia harus pilih. Ini kan betul-betul harus akurasi melakukan tindakan. Nah, sehingga akhirnya dia pilih yang namanya
sungai, bukan sawah. Yang terjadi kalau sawah mungkin bisa hancur semuanya, tapi dia lakukan di meminimalkan risiko ya Pak Tri. Meminimalkan risiko. Kita break dulu ya Pak Tri ya. Siap. Mohon maaf, jadi kita akan kembali setelah yang ini, jangan kemana-mana.